Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami akan membawakan topik ilmiah sterilisasi dari Yayasan Al-Hikmah TVMU Dr. Muhammadiyah. Sterilisasi adalah tindakan pada saluran indung telur kiri dan kanan atau keduanya berupa pemotongan atau pengikatan untuk mencegah kehamilan. Sterilisasi adalah satu tindakan medis, bisa berupa modifikasi yang disebut tubektomi bilateral modifikasi pemoroi. Sterilisasi atau tindakan mencegah terjadinya kehamilan bisa dilakukan bersamaan dengan tindakan seksiosesaria pada saat melahirkan janin dari rahim ke dunia luar per abdominal atau melalui dinding perut. Bisa juga dilakukan secara primer, artinya berdiri sendiri. Di dalam ajaran Islam, sterilisasi statusnya al-haram, kecuali atas indikasi medis yang mengancam jiwa ibu. Seperti halnya dalam ayat 17 surat Al-Isra, surat 17 Al-Isra ayat 31 yang menjelaskan bahwa janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut jadi miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka atau anak-anakmu dan sekaligus kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka atau anak-anakmu adalah dosa yang sangat besar yang tidak dapat diampuni. Wala taqtulu auladakum kasyata imlak nahnu nasruhukum wa iyakum inna qatlahum kana qit'an kabira. Jadi sterilisasi ini statusnya dari segi hukum Islam adalah al-haram. Tetapi jika seorang ibu yang menderita penyakit tertentu yang mengancam jiwanya jika terjadi kehamilan, maka sterilisasi dapat dibolehkan. Seperti halnya seorang ibu yang menderita penyakit jantung atau seorang ibu yang sudah sering melahirkan dengan disertai umur usia lanjut 35 tahun ke atas dengan anak yang berlebihan, maka seorang ibu dapat dibolehkan dilakukan sterilisasi atau pencegahan kehamilan. Para pemirsa yang budiman, secara singkat bahwa sterilisasi adalah tindakan yang dilakukan pada kedua saluran indung telur pada wanita, sedangkan pada laki-laki adalah pada saluran ductus deferens atau yang disebut tindakan vasektomi, yang mengakibatkan yang bersangkutan
tidak dapat hamil atau tidak dapat menghamili. Metode cara operasi tersebut di atas telah dikenal sejak zaman dahulu. Sejak Hippocrates menyebut bahwa tindakan itu dilakukan terhadap seorang ibu yang menderita penyakit jiwa. Dahulu vasektomi pada pria diselenggarakan sebagai hukuman, misalnya pada mereka yang melakukan pemerkosaan. Sekarang tindakan tubektomi atau sterilisasi dan vasektomi dilakukan secara sukarela dalam rangka keluarga berencana. Dahulu, tubektomi atau sterilisasi pada wanita dilakukan dengan jalan pembedahan dinding perut atau pembedahan lewat jalan lahir. Sekarang alat-alat teknik baru, tindakan ini diselenggarakan secara lebih ringan dan tidak memerlukan perawatan. Dalam tahun-tahun terakhir ini, tubektomi telah merupakan bagian yang penting dalam program keluarga berencana di banyak negara di dunia. Di Indonesia, sejak tahun 1974, telah berdiri perkumpulan yang bernama Perkumpulan Kontrasepsi Mantap atau PKMI yang membina perkembangan metode dengan operasi atau kontrasepsi mantap secara sukarela. Tetapi secara resmi, sterilisasi pada wanita atau tubektomi tidak termasuk ke dalam program nasional keluarga berencana di Indonesia. Keuntungan sterilisasi pada wanita atau tubektomi adalah motivasi hanya dilakukan satu kali saja, sehingga tidak diperlukan motivasi yang berulang-ulang kali. Efektivitasnya, kegunaannya hampir 100%. Dan tidak mempengaruhi libido seksual. Yang keempat, kegagalan dari pihak pasien hampir 0%. Sehubungan waktu melakukan metode dengan operasi atau tubektomi dapat dibedakan antara tubektomi pada saat setelah bersalin atau ada juga yang disebut dengan metode interval. Sterilisasi pada wanita atau tubektomi yang pada pasca persalinan dilakukan 1 hari setelah bersalin. Tindakan yang dilakukan sebagai tindakan pendahuluan untuk mencapai saluran indung telur atau tuba falopi terdiri atas pembedahan lewat dinding perut atau juga disebut laparotomi, atau ada juga tindakan yang disebut mini laparotomi atau pembedahan di dinding perut secara mikro, dan juga dengan pemakaian alat teropong yang disebut laparoskopi, dan pembedahan lewat jalan lahir seperti kolpostomi posterior, kuldoskopi, serta pembedahan transvesikal atau lewat dengan kandung kemih, seperti hanya penutupan lumen saluran indung telur secara histeroskopik. Demikian yang kami dapat sampaikan, para pemirsa yang kami muliakan, dari TV-mu, dari Yayasan Al-Hikmah, Dr. Muhammadiyah, Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.